Tunjukkan di mana murid Yesus menyembah Yesus, menyembahnya sebagai Tuhan. Silakan. Kalau saya bisa buktikan ada ayatnya, kamu bisa murtad, mau murtad? Saya bikin gereja buat kau diskotik. Paham? Tolong. Kau kubuatkan gereja buat kau berzina di dalam sepuas-puasmu malam Natal. Silakan kau tunjukkan. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Mana satu data dari kau kalau murid Yesus menyembah Yesus? Mana? Iya, kalau bisa saya buktikan apa? Gimana? Sekarang kau bisa buktikan dulu, bisa nggak kau? Oke, kalau bisa saya buktikan ayatnya kamu percaya Yesus. Kubuatkan kau gereja. Nggak perlu, saya punya gereja. Perlu supaya kau waras. Loh, kalau bisa saya nanti saya yang jadi pendetamu di situ. Dah, tenang aja. Kau sekarang kau tunjukkan dalilnya di mana Yesus disembah muridnya. Cepat. Iya. Kalau bisa saya tunjukkan ayatnya. Kalau bisa kau tunjukkan dalilnya, aku dirikan kau gereja. Udah berapa kali sudah aku bilang, aku lempar kau buku nanti lama-lama ya. Kau itu nggak nyimak. Saya udah bilang saya punya gereja. Mana dalilnya, kuceluk? Mana dalilnya? Kan saya udah bilang sama kau, kalau bisa saya buktikan. Kalau kau bisa buktikan, saya sudah bilang samamu, aku dirikan kau gereja. Dari batu nisan ku buat pondasinya, ngerti kau? Aku nggak butuh gereja. Lalu apa yang kau butuhkan? Yang ku butuhkan, kalau bisa saya buktikan itu, kamu percaya Yesus Tuhan. Nenekmu kiper, saya masih waras, goblok. Makanya, kau belum ngerti Alkitab loh. Kau tunjukkan aja dalilnya sebelum saya robek mulutmu pakai kapak. Cepat. Ya. Tunjukkan. Kalau bisa saya tunjukkan ayatnya, kau tutup mulut. Kalau bisa kau tunjuk itu aja terus kau. Santam juga rahangmu nanti pakai telapak kaki ya. Udah kau turun. Turun. Anak setan, turun. Haciu. Balul. Proskuneo itu bukan menyembah, kucluk. Proskuneo itu artinya tunduk, bersujud, melakukan penghormatan, bukan beribadah. Dasar anak kucing. Kucing pun tidak mau punya anak kayak kau. Pararang. Anak tungau. Otak seupil, sok belagu. Di situ pasti kau tunjukkan apa? Proskuneo itu dalam bahasa Yunani itu artinya apa? Sujud, menghormat, bukan beribadah, menyembah kayak di gereja itu. Dasar kucluk. Sabar bang. Ini sabar. Emang metode pengkaderan kayak gitu. Belum tahu, pernah lihat ospek ya? Saya kalau pimpin ospek dulu di kampus ya kayak gitu, nggak marah, cuman di mulut. Ayo oten-oten yang waras naik sini, yang waras ya, yang nggak waras jangan naik, yang nggak waras. Ayo yang Kristen dulu yang naik ya, biar ada diskusi. Yang Muslim tahan dulu. Don't worry, nggak punya ilmu lu ya, nggak usah minta naik. Gak usah minta naik. Dari tadi nggak cuma ngoceh mulu lu ah. Biar nggak berilmu Kang. Yang penting otaknya itu berfungsi itu loh. Otak aja. Saya butuh otaknya berfungsi. Otak. Percuma saya diundang di sini dengan bayaran mahal. Kalau yang disediakan ini siswa-siswa yang tidak punya otak, percuma. Itu bukan siswa Gurunda itu. Baru mau dikader jadi siswa. Kan syarat sekolah kita harus punya otak dulu. Iya. Kalau emang ngapain masuk kelas? Punya otak dulu, mau mendengarkan. Yang kita pakai bimbing mereka kan Bibelnya, bukan pakai Quran. Bibelnya, kita dudukkan perkara Bibel. Adakah Yesus menasihati muridnya agar waspada kepada penyesat? Ada.
Siapa nama penyesat yang muncul setelah Yesus? Kata Yesus, Yesus. Nah tuh, itu jujur tuh. Terjadi nggak itu? Tidak. Loh, gimana ceritanya tidak terjadi? Yesus mengatakan waspadalah. Sebab, Yesus tekankan sebab banyak orang akan datang memakai nama aku dan berkata akulah dia. Jangan kamu percaya. Lah kalau tidak ada penyesat itu datang, ngapain Yesus ngomong kayak gitu? Kalau tidak ada penyesat yang datang menyesatkan muridnya yang pertama, angkatan pertama, yang asli, bukan yang palsu ya. Untuk apa Yesus berkata begitu? Justru karena ada penyesatnya yang mau datang kepada muridnya, maka Yesus menasihati muridnya supaya waspada. Nah pertanyaannya, apakah penyesat itu datang betul-betul kepada muridnya? Datang. Mengaku siapa? Mengaku Yesus. Mana itu? Di mana itu terjadi? Ah, baru kita uraikan. Ini loh bos, Yesusnya yang palsu itu ini. Ketika dia ditangkap, dia disalib, dia mengaku ini, dia mengaku itu palsu itu. Nah kita kasih data. Keluar dari kubur, apakah asli atau palsu? Kita kasih data. Sederhana itu. Yang ketemu Paulus, apakah itu asli atau palsu? Kita kasih data. Yang ada di Pulau Patmos, dikasih data. Ini asli atau palsu? Jangan cuman pokoknya ngotot dulu. Bagaimana kalau ada dalilnya? Kau murtad ya? Matamu suwe. Murtad seenak. Betul mu ngomong. Lu pikir neraka itu asik? Kau aja yang kesana, jangan gua ngajak-ngajak. Iya Juma, kalau saya bisa. Kau mau bonyok lagi naik sini? Kau nggak pakai akal? Pakai akalmu napa sekali-kali? Loh, orang Kristen itu pakai akal, itu ada ayatnya. Kalau pakai akal, coba saya buktikan samamu. Tuhanmu berapa? Loh, Tuhan saya. Nah, berapa? Memang menurut kamu Tuhan saya berapa? Itu tidak berakal. Itu aja sulit kau jawab. Kenapa? Karena otakmu itu tidak berfungsi. Oh, baik. Tuhanmu berapa? Coba Tuhanmu berapa? Satu. Hah? Satu. Siapa namanya? Yo, namanya Elohim. Bukan Yesus. Iya sama. Ya, nenekmu kiper. Itulah kau. Ngaku Hanya berakal, koplak. Nampaknya Yesus Elohim itulah dia. Nenekmu kiper. Yesus itu manusia. Sepupunya Yohanes. Ada-ada saja. Kau jangan kayak mama-mama ribut, ya. Bukan, saya sedang menatar orang yang pura-pura waras tapi gila kayak kau. Justru Hanya saya satu di sini, Elohim. Saya ingat ya, saya ngotot hadir di sini untuk apa? Untuk mengatakan Tuhanmu satu. Namanya Elohim. Tapi Yesus juga. Koplak. Pantasan aja kau diludahi sama Yahudi kau. Elohim kau bilang Yesus, Yesus kau bilang Elohim. Dasar. Makanya kalau habis itu kau cebok. Jangan kau pakai tisu saja. Biasaan. Otak jadi berkarat kayak pantatmu itu. Kau itu bicara kayak orang frustasi. Santai, kenapa? Bukan frustasi. Saya berbicara dengan orang tapi ternyata bukan orang. Tuhanmu siapa namanya? Tuhanmu siapa namanya? Itu loh, gitu. Tuhanmu siapa namanya? Orang frustasi. Tuhanmu siapa namanya? Hah? Siapa namanya Tuhan? Itu kayak orang frustasi. Siapa nama Tuhanmu? Siapa nama Tuhanmu? Loh, kenapa? Untuk apa saya mau tahu siapa Tuhan? Supaya saya buktikan kalau kau itu tidak waras. Memang ternyata kau tidak waras kan? Oh, ditertawakan tuh. 1000 orang tertawakan kau tuh di bawah tuh. Justru saya bisa buktikan kamu gak ngerti Alkitab. Mau saya buktikan? Nenekmu kiper. Tuhanmu ada berapa? Enggak, dengarkan dulu. Mau gak kamu? Enggak, Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Kamu nggak perlu tahu berapa Tuhan saya, ngerti? Dasar. Sekarang, begini dasar. Kamu mau nggak saya buktikan? Kau nggak usah kau kalau kau tidak sanggup berdiskusi dengan menggunakan akal, kau ke bawah, kau ke gereja, cuci kloset. Ngoceh-ngoceh aja kau. Mengaku berakal, nama Tuhannya dia bingung. Nama Tuhanmu siapa? Coba kalau kau berakal, nama Tuhanmu siapa? Tidak perlu kamu tahu siapa nama Tuhan saya. Karena kau bingung. Kau mau bilang Elohim, ada Yesus. Kau bilang Yesus, ada Elohim. Kau bilang Yesus, ada Roh Kudus. Karena Tuhanmu itu 3. Tuhannya Yahudi kau sembah. Tuhannya Romawi juga kau sembah. Tuhannya Yunani juga kau sembah. Ada 3 Tuhan sekaligus kau sembah tuh. Yang Roh Kudus, Tuhannya Yunani. Anak Zeus kau sembah, namanya Yesus.
Elohim Bapak, Tuhannya Yahudi, kau sembah juga. 3 Tuhannya orang kau sembah itu. Udah, Kau ngaku Juma. 1, koplak. Ya, kau jangan Karena ngoceh-ngoceh kau di terus. Indonesia, jadi Ya. kau ngaku 1, malu kau. Ya. Malu Kau itu kau kan numpang punya di mulut negara sendiri loh. ini mengaku Tuhan 3. Makanya kau bilang 1, pura-pura padahal 3 kau Tuhanmu. Enggak, Mati Gi. 1, Mau nggak kamu? tinggal 2. Kamu mau? Saya buktikan kalau kamu mau. Bisa saya buktikan. Kalau kamu cuma Apa kau ngerti ngomong ya, apa? Ketika Tuhanmu mati 1, sisa berapa? Bisa enggak? Mau Ketika nggak Tuhanmu saya mati buktikan? 1, sisa berapa? Loh, kok Tuhan mati, Tuhan masih sisa berapa? Lah, Yesusmu itu yang kau bilang mati, nggak mati emangnya dia? Nggak mati. Tuhanmu Yesus itu nggak mati. Nggak Kapan mati. tanggal berapa Yesus mati? Iya, tanyalah sama gerejamu, ngapain tanya saya? Yang pasti kau sering memperingati Tanya kau kematian ini. Tuhanmu. Kamu itu Kematian mereka, ya? Tuhanmu. Iya. Hei, kutanya samamu, ketika Kapan Tuhanmu dan mati, tanggal berapa Yesus mati? ketika Tuhanmu Yesus mati, sisa berapa Tuhan lo? Jawab. Bodohnya kau coba. Mampus. Jadi yang mati di tiang salib itu Tuhanmu atau bukan? Makanya mau nggak kau saya bimbing, jangan ngoceh terus. Yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan? Nanti saya akan jelaskan. Mau nggak kau saya bimbing? Yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan? Ngoceh aja ini mau dijelasin, kau ngoceh terus. Enggak, jelasin, bertanya aja susah kau jawab. Yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan? Maksudku gini Juma. Yang Mau mati kau di saya atas jelasin? tiang salib itu Tuhanmu atau bukan? Mau nggak kau saya jelasin? Yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan? Oke, santai yang ngomongnya santai. Jangan kau Ya, kayak jawab. Jangan kau Jawab. bicaranya kayak Jawab, dikejar jawab. rentenir. Yang Paham? mati di atas salib itu Tuhanmu atau bukan? Oke, yang mati di kayu salib itu adalah tubuh jasmaninya Tuhan saya. Tuhanmu atau bukan? Hei, saya tidak tanya apa yang mati, kucing atau ayam. Saya tidak tanya itu. Oh, Yang saya tanya, yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Oke, jelaskan dan cerna baik-baik penjelasan saya. Yang mati di kayu salib itu adalah tubuhnya Tuhan. Saya tidak tanya siapa yang mati, daging atau roh yang mati, koplak. Yang saya tanya, yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Dengarkan, simak baik-baik kalimat saya. Kau itu nggak bisa mencerna penjelasan saya. Ini makanya Kamu tidak mengerti pertanyaan. Karena kau tidak bisa jawab, bingung kau. Kau yang nggak bisa mencerna. Orang di bawah aja. Saya bertanya apa? Yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Sisa itu aja kau pilih. Iya. Tuhanmu atau bukan? Dengarkan ya, simak dan cerna. Yang mana? Makanya kalau itu cebok. Cebok. Kalau cebok, cebok. Kalau cebok. Biar otakmu tak berkarat kayak anus. Saya bertanya, yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Makanya dengarkan. Kau itu berarti kau nggak tahu kan? Maka dengarkan saya yang tahu ini. Jangan ngoceh terus. Apa pertanyaanku? Apa pertanyaanku? Pertanyaanmu itu yang mati di kayu salib itu Tuhanmu atau tidak, itu pertanyaanmu kan? Iya, nah sekarang jawabannya apa? Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Jawabannya apa? Dengarkan makanya baik-baik, saudara. Jangan ngoceh kau terus. Kayak Sekarang jawab. Jawab. Nah, yang mati di kayu salib itu adalah tubuh Tuhan saya. Saya tidak tanya itu apanya yang mati. Burungnya kayak yang mati. Matanya kayak yang mati. Hidungnya kayak yang mati. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, yang mati itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Ya sudah saya jelaskan, Tuhan saya. Goblok kamu. Oh itu orang memang. berarti Tuhanmu mati. Makanya dengarkan yang Loh, makanya lagi kan pertanyaan saya bukan makanya. Jadi Tuhanmu mati. Tuhanmu mati. Subaida, Tuhanmu mati. Oke, dengarkan ya. Kau itu mau bertanya. Kok jadi saya bukan Tuhanmu. Tuhanmu mati, betulan? Tuhanmu mati? Yakin kau?
Juma, saya senang dengan sikap kau yang mengajukan pertanyaan bodoh demi mendapatkan. Kau pertanyaan bodoh, kau yang bodoh. Karena kau bilang Tuhanmu mati, kau pelaku, aku pula yang bodoh. Yang mati dia ulang mengajukan pertanyaan bodoh. Karena nggak ada jawaban, nggak ada jawaban. Kamu ambigu, kau ambigu kayak setan. Saya tanya, yang mati di atas salib itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Itu aja kok. Oke, dengarkan ya. Kau jangan ngoceh-ngoceh terus. Sudah 5 kali, oke dengarkan. Habis itu kau jelaskan bukan itu pertanyaanku. Kau nggak bisa menguasai dirimu. Emosimu aja nggak bisa kau kendali. Pertanyaanku monoton, nggak kemana-mana. Yang mati itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Coba. Amak kalau kita po nguroga. Pertanyaan sederhana loh. Untuk membuktikan bahwa Tuhanmu itu banyak. Yang mati itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Oke, dengarkan. Yang mati ini ke-6 kalinya. Oke, dengarkan. Nah, coba. Silakan. Kamu mendengarkan penjelasan saya, tapi masuk kiri keluar kanan nggak ngerti, nggak bisa kau cerna. Belum masuk apa-apa, kucluk lempar kosbak rokok nanti ya. Belum masuk apa-apa, kau belum menjelaskan apapun. Saya bertanya, yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Oke, yang mati di kayu salib itu adalah Tuhanku. Tepuk tangan. Yang di bawah, tepuk tangan dulu. Ternyata yang mati adalah Tuhannya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Tuhanmu belum mati, saya siap menjelaskan. Dengar. Sudah. Yang mati itu adalah Tuhanmu. Nah, sekarang ketika Tuhanmu mati, apakah masih ada Tuhan lain? Dengarkan dulu. Saya belum selesai aja menjelaskan, kau udah ngoceh-ngoceh. Tadi kau sudah jawab Tuhanmu mati. Kau sudah ngakui Tuhanmu yang mati. Pertanyaan saya, ketika Tuhanmu mati, apakah masih ada Tuhanmu yang lain yang hidup? Makanya saya belum selesai menjelaskan. Sudah selesai tadi, udah kamu jawab. Tuhanmu yang mati, bukan Tuhanku tapi Tuhanmu. Pertanyaan saya, ketika Tuhanmu mati, apakah masih ada Tuhanmu yang lain yang hidup? Jawab. Juma, kalau diskusi sama saya atau debat dengan saya, jangan kayak orang stres. Santai aja kau, kenapa? Yang stres siapa ya teman-teman? Kamu kan sudah menjawab. Hei saudara, kamu sudah menjawab Tuhanmu yang mati. Pertanyaan saya, ketika Tuhanmu mati, apakah masih ada Tuhanmu yang hidup? Cara berdiskusimu itu kayak sisa orang frustasi, kawan. Aduh. Kamu tinggal jawab loh. Tuhanmu mati. Yang disalib itu Tuhanmu. Mati dia. Tertawa biar kamu nggak blank. Pertanyaan saya, ketika Tuhanmu mati, apakah kamu masih punya Tuhan yang lain? Santai. Kayaknya kau ini kayak frustasi nih kulihat. Loh, kok jadi saya yang frustasi? Bukannya situ yang malu. Tuhan mati. Santai. Sekarang ketika Tuhanmu mati, pertanyaan saya dengarkan. Apakah masih ada Tuhanmu yang lain yang hidup? Baik, itu pertanyaan bodoh. Kenapa bodoh? Karena mengungkap kalau Yesus Kristen itu menyembah banyak Tuhan gitu. Kenapa saya katakan pertanyaan itu bodoh? Karena kamu mengira Tuhannya orang Kristen itu 3. Makanya saya bilang kamu itu bodoh. Tadi ada yang mati, masih ada nggak yang hidup? Makanya dengarkan, saya belum selesai. Dari tadi kok makanya. Tadi mati 1, apa masih ada yang lain? Cadangan. Oke, jadi begini, dengarkan ya. Yang mati di kayu salib itu kan Yesus. Tuhanmu enggak itu? Dengarkan dulu. Tuhanmu tidak itu. Kalau di dalam kelasku kau itu udah kujewer kupingmu itu cuma. Sama. Mukamu sudah penuh ludah kalau kau di hadapanku. Tuhanmu Yesus mati, masih ada enggak Tuhanmu yang lain yang hidup? Atau mati 3-tiganya? Jawab. Itu pertanyaan bodoh. Itu jawab, itu pertanyaan cerdas. Malu kau kan? Ketika Tuhanmu yang bernama Yesus itu mati, masih ada nggak Tuhanmu yang lain yang hidup? Cuma malu saya menjawab pertanyaan masih bodoh. Ada nggak Tuhanmu yang hidup ketika Tuhanmu Yesus mati? Jawab. Makanya dengarkan, kau itu belum selesai saya menjelaskan aja kau udah ngoceh-ngoceh. Kapan pintar? Sekarang kau jelaskan, Tuhanmu bernama Yesus mati, masih ada nggak Tuhanmu yang hidup? Jawab. Diamlah dulu kau ya, nanti saya bilang udah, baru kau tanggapi. Ngerti? Gitu caranya diskusi.
Ini kau ngomongnya kayak orang frustasi. Yesus Tuhanmu mati, masih ada nggak Tuhanmu yang hidup yang lain? Jawab. Baik, oke, dengarkan, simak baik-baik ya, jangan masuk kiri keluar kanan. Biasanya kau itu kayak gitu. Pertanyaan saya, Tuhan Yesusmu mati, masih ada nggak Tuhanmu yang lain yang hidup? Jawab. Baik, ketika orang Kristen mengatakan Tuhan Yesus mati, nah siapa lagi nih? Aduh, ya ampun. Oke, Itu kau dikasih kunci jawaban tuh. Kau bukannya berterima kasih. Kata dia masih ada Tuhan Bapa yang hidup. Betulkah? dengarkan saya Juma, saya itu bicara tadinya sama kamu gitu loh, karena fokus Ya, kami ketika kamu. Tuhanmu Yesus mati, masih ada nggak Tuhanmu yang lain yang hidup? Aduh, pertanyaanmu berulang itu aja terus. Ya makanya, mana jawabanmu, kopla? Oke. Dengarkan Oke baik-baik. terus. Guru. Dengarkan saya baik-baik. Masuk keluar kiri. Itu lagi. Dasar pemakan babi, otak nggak ada. Ketika Tuhanmu Yesus mati, masih ada nggak Tuhanmu cadangan yang lain? Oke, ketika Oke, lagi. orang Kristen mengatakan Tuhan Yesus mati, ya kan? Nah, yang dimaksud mati di sini ialah tubuh jasmaninya, bukan ketuhanan. Sekarang ketika Tuhanmu Yesus tubuh jasmaninya mati, ada nggak Tuhanmu yang lain yang hidup? Baik. Jadi pertanyaan ini ya kan masih, ya kan masih. Aduh. Kau ini mau dijelaskan nggak? Apa? Kau mau ngomong apa? Ya saya ngomong, kau ngomong. Saya pertanyaannya simple. Ketika Tuhanmu Yesus mati, apakah masih ada Tuhanmu yang lain hidup? Juma, itu pertanyaan bodoh dan tidak. Karena kamu tak sanggup menjawabnya, karena Tuhanmu banyak. Loh. Kan ada mati, ada yang hidup. Gini. Kutanya samamu, kan ada yang mati, ada nggak yang hidup Tuhanmu? Ketika yang satunya mati, ada nggak? Baik, oke, saya ikuti dulu pola pikir kamu sedikit ya. Dasar kopla penjual tempe tahu basi. Kamu mengklaim Tuhan kami atau Tuhan saya itu banyak. Lah kalau tidak banyak, ketika Tuhanmu yang satu itu mati, apakah masih ada Tuhanmu yang hidup? Kami tidak merasa Tuhan kami banyak, goblok. Ya, ketika Tuhanmu satu, yang satu itu mati, apakah masih ada Tuhanmu yang hidup? Gini loh Juma, kau kan menuduh saya. Apa susahnya? Hei, dengarkan saya. Dengarkan. Kalau Tuhanmu itu satu, mati, kalau kau ditanya, apakah masih ada Tuhanmu yang lain yang hidup? Harusnya kau jawab, tidak ada. Itu baru satu Tuhanmu. Bahlul. Kau ini lucu loh Juma. Kau yang lucu. Tolol. Kau itu gini. Kalau Tuhanmu cuma satu, dengar. Kalau Tuhanmu cuma satu, ketika Tuhanmu yang satu ini mati, ya sudah tak ada lagi yang hidup. Kampret. Bangsa satu atau dua nih? Kamu, aduh. Satu atau dua Tuhanmu? Ini satu atau dua Tuhanmu? Kayak kereta api kau ini. Satu atau dua Tuhanmu? Satu. Ketika Tuhanmu yang satu itu mati, masih ada nggak yang hidup? Kalau kau itu di ruang kelas udah kusuruh kau depan kau. Sama. Kalau kau di depanku, burungmu itu sudah kuikat pakai kawat. Paham kau? Habis itu kualiri listrik. Ngerti kau? Dasar anak yang lahir dari tanah sengketa ya gini. Pertanyaan saya, Tuhanmu satu. Nah, ketika Tuhanmu satu itu mati, masih ada Tuhanmu yang hidup? Masih. Dari mana kau tahu orang Kristen itu banyak Tuhannya? Dari jawaban ini, dari jawabanmu yang setelah saya tanya, makanya saya bertanya, Tuhanmu satu, oke, baiklah, itu obat kuping bagi saya. Tuhanmu satu. Ketika Tuhanmu yang satu itu mati, masih ada yang hidup? Apa jawabanmu? Baik, dengarkan jawaban saya, dengarkan penjelasan saya, Apa yang mau kau jelaskan kalau Tuhanmu satu, ketika mati satu, ya sudah habis, selesai. Makanya, saya ketika saya bicara, kamu jangan ngoceh. Saya tanya terakhir. Tuhanmu satu kan? Tuhanmu satu.
Ketika Tuhanmu yang satu ini mati, apakah masih ada Tuhanmu yang lain yang hidup? Pada saat dia mati, apakah ada yang hidup? Jawab. Oke, dengarkan ya, dengarkan. Ya, jangan kau bicara sebelum saya selesai bicara, ya. Oke, jadi ketika saya katakan Tuhan saya mati, itu perlu dipahami lagi secara mendalam. Apa yang dimaksud Tuhan saya mati? Nah, yang dimaksud Tuhan saya mati adalah matinya itu adalah tubuhnya, bukan ketuhanannya. Ngerti nggak? Oh, Nah, kan? begitu. Tepuk tangan dulu berarti. Oh, ya. Kalau kamu gini Juma, Berarti, kamu merasa bingung. dengar. Berarti pada Tuhanmu itu ada yang bukan Tuhan. Iya, tubuh jasmaninya Yesus itu bukan Tuhan, ngerti? Oh, ya. Berarti Tuhanmu ini 50% bukan Tuhan, 50% Tuhan gitu. Bukan. Jadi bagaimana? Enggak kayak gitu. Logikanya enggak seperti itu, Juma. Oh, jadi logikanya 100% bukan Tuhan, 100% juga Tuhan, begitu? Oke, dengarkan saya Gimana? jelaskan. Kau ini kan gimana? saya tuntun. Biar saya tuntun kau memahami kekristenan, Juma. Iya, tadi kau bilang tadi, dengar dulu. Kau bilang tadi bahwa Tuhanmu punya sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaan Tuhanmu ini bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu bukan 100% Tuhan kan? Oke, dengarkan ya. Enggak, jawab dulu. Tuhan jangan kamu jawab dulu. Tuhan kau itu bukan 100% Tuhan, karena ada pada dirinya unsur kemanusiaan yang bukan Tuhan. Betul? Waduh. Enggak ada saya bilang kayak gitu. Kau jangan jelaskan. Jadi yang mati ini Tuhan atau bukan? Kamu itu nggak ngerti, biar saya jelaskan ya. Loh, tadi kau katakan bahwa tubuh kemanusiaan Tuhanmu bukan Tuhan, betul? Iya. Nah, berarti kemanusiaan Tuhanmu itu bukan Tuhan kan? Iya, tubuh Nah, jasmani. berarti pada hakikat Tuhanmu ada sebagian yang bukan Tuhan, yaitu tubuhnya, betul? Ya. Betul? Terus? Nah, berarti Tuhanmu bukan 100% Tuhan. Loh, kenapa? Kenapa kau kaget? Oke, Kenapa kau kaget? dengarkan. Makanya saya bilang Jadi sepakat kita bahwa Tuhanmu tidak 100% Tuhan. Setuju? bukan kayak gitu. Kamu itu Loh, gimana ini teman-teman? Dia sendiri yang mengaku kok Nih. bahwa tubuh Tuhannya itu bukan Tuhan. Berarti Tuhannya tidak 100% Tuhan, karena ada unsur tubuh pada Tuhannya. Dia tidak mandi, Tuhannya bisa kena panu, betul? Kamu yang bertanya, tapi justru kamu yang menjelaskan. Kau ini gimana cara berpikir? Karena jawabanmu itu mengundang 1000 tanya. Kau mengatakan Tuhanmu itu bukan Tuhan. Yang Yesus tubuhnya bukan Tuhan, tetapi Oke, Yesus dengarkan. itu adalah tubuh. Yesus Iya, yang disebut makanya Yesus, dengar dulu. Yang disebut Yesus itu adalah tubuh dan rohnya, itu disebut Yesus. Kalau cuma tubuhnya saja itu jasadnya Yesus, mayat. Kalau rohnya saja itu hantu. Juma, kau itu kan nggak ngerti, makanya saya jelaskan. Dengarkan dulu. Oke. Gitu loh. Coba. Ya. Tubuh Yesus itu bagian dari Yesus nggak? Jangan dulu kau bertanya, dengarkan saya gitu loh. Tubuh Kamu Yesus tidak. itu bagian dari Yesus nggak? Nanti saya jelaskan, dengarkan dulu. Tubuh dari Yesus itu bagian dari Yesus atau bukan? Dengarkan dulu, nanti saya jawab itu. Paham nggak? Tubuh dari Yesus itu bagian dari Yesus atau bukan? Oh ya Mang, ya ampun, ya Allah. Susah kau dek, agamamu pagan dek, susah kau ingin memperbodoh diri di sini. Susah Tuhanmu lolos pada orang yang berakal. Kau mengaku nama Tuhanmu Yesus. Pada diri Yesus ada unsur kemanusiaan, dan unsur kemanusiaannya itu adalah bukan Tuhan. Yesus Tuhanmu, tubuhnya bukan Tuhanmu. Berarti Tuhanmu 50% Tuhan, 50% bukan Tuhan. Setuju? Kapan saya mengatakan ada istilah 50%, Juma? Kau jangan ngarang gitu loh. Jadi tubuhnya ini berapa persen? Tubuh kemanusiaannya ini berapa persen? Tubuh kemanusiaannya ini berapa persen? Iya, saya jawab. Dengarkan dulu guru bicara ya. Dari 100%, tubuh kemanusiaan Yesus itu berapa persen?
Dengarkan guru bicara. Kau jangan ngoceh terus. Kamu Ya, silakan. Kamu menjawab. Kamu bertanya. Ya, silakan. Kamu menjawab. Lalu Silakan, kamu silakan. saya pilihan. Pertanyaan saya, dengar pertanyaan saya. Tubuh kemanusiaan Tuhanmu itu berapa persen? Jawab. Oke. Tubuh kemanusiaan Yesus itu atau tubuh jasmaninya 100%. Ngerti? Ah, Nah, saya bilang 50%. Kau yang ngarang. Ya, oke. Berarti dia 100% bukan Tuhan dan 100% Tuhan, gitu. Baik, yang 100%. Ya memang kalau tubuh jasmaninya Yesus itu memang 100% 100% bukan Tuhan. Iya, Oke, tubuhnya bukan berarti yang Tuhannya yang mana? Tuhan. Iya, Tuhannya itu adalah keilahiannya gitu loh. Kan ada Yang dua mana lagi. keilahiannya? Justru keilahiannya ini yang dicari. Kalau Mana? tubuhnya kan 100% manusia. mantap, Nah, mantap, keilahiannya yang mana? Saya senang kamu sudah mulai tertarik mencari tahu keilahian Yesus, oke? Iya, coba. Keilahian Yesus mana? Oke, untuk kita bisa melihat ini perlu kita lihat siapakah Yesus sebelum dilahirkan ke Sudah dunia. tadi itu kan kemanusiaannya. Kemanusiaannya itu 100% bukan Tuhan. Nah, sekarang yang Tuhan 100% ini yang mananya? Oke, yang Tuhan 100% itu adalah keilahiannya. Dari mana kita tahu itu, Ya, Jemaat? yang mana keilahian Yesus yang mana? Contoh dengan kuasa yang dia miliki, ya Iya. kan? Yang mana itu? Coba contoh buktikan. Di mana kuasa Yesus itu? Oke, ketika Yesus mengklaim bahwa dia berkuasa mengampuni dosa, itu kan Itu ketika dia berbicara seperti itu, dia manusia atau dia ilahi? baik. Maka ketika Yesus berbicara, aku berkuasa mengampuni dosa, ini menunjukkan Ketika dia berkata aku berkuasa mengampuni dosa, dia berbicara sebagai manusia atau berbicara sebagai ilahi? iya, dia berbicara sebagai yang ilahi. Loh, yang mana yang betul ini? Nih. Yang mana? Kamu Yang bingung, mana yang kan? betul? Oke. Makanya Ketika saudara dia Jemaat, berbicara seperti itu, dia ngomong sebagai manusia kah? oke. Atau sebagai Tuhan? Ketika Yesus berbicara, dia mengatakan dia berkuasa mengampuni dosa. Dia sedang berbicara sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia. Nggak ada manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Jadi bagaimana ceritanya Anda mengatakan dia berbicara bukan sebagai manusia padahal saat itu dia manusia? Loh. Makanya dengarkan ya, simak ya. Ya, saya sudah dengar. Pada saat dia berbicara, saat itu dia berbicara sebagai manusia loh. Kenapa Anda mengatakan bukan sebagai manusia? Iya, dia berbicara menggunakan tubuh jasmaninya gitu loh. Ngerti nggak? Berarti apa maksudnya ini? Yang mana? Yang Tuhan yang jasmani atau yang mana? Dengarkan ya, dengarkan. Jangan ribut dulu, jangan ribut, santai. Ribut. Gitu loh. Yang mana? Yang Tuhan. Karena ketika dia mengatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak apa? Anak apa dibilang? Iya, Yesus memang memiliki gelar sebagai anak manusia. Loh. Yang mana yang betul ini? Yang mana yang betul? Anak manusia atau Tuhan? Anak manusia itu gelar buat Yesus, ngerti nggak sih? Anak manusia itu gelar untuk manusia atau untuk Tuhan? Yesus memang bisa disebut anak manusia karena dia dilahirkan seorang perempuan. Nah, berarti dia anak manusia kan? Iya, secara biologis. Nah, terus yang saya minta apa? Bukti ketuhanannya mana? Wah, oke, satu ya. Bukti satu. ketuhanan Yesus, oke? Bukti. Yesus berkata dia berkuasa mengampuni dosa. Nah, itu dia berkata sebagai manusia loh. Mana ada saya bilang dia berkata sebagai manusia, dia itu Lalu yang berkata pada saat itu apa? Setan. Yang berbicara ketika itu adalah Yesus. Ya, Yesus yang adalah apa? Yesus yang adalah apa? Ayam. Kamu ini sebenarnya nggak mau belajar. Loh. Pada saat dia berkata seperti itu, dia berkata sebagai manusia atau bukan? Santai. Jangan kayak frustasi. Kamu yang santai. Saya udah terbiasa begini. Saya orasi 24 jam saya bisa. Non-stop. Nggak usah kau ragukan keilmuan saya tentang orasi. Saya bertanya kepada saudara, pada saat Yesus mengatakan itu, dia berkata sebagai manusia atau sebagai kambing? Jawab. Baik ya, saya kutip dulu ayatnya. Tahu nggak ayatnya di mana? Atau perlu saya kutip? Nenek Lukiper, yang saya tanya samamu,
pada saat dia berbicara seperti itu, dia berbicara sebagai manusia atau sebagai kambing? Jawab. Jadi ketika ini dengarkan Kok simak. jadi, pertanyaan saya kok jadi. Gak ada yang bisa kau tipu di sini. Gak ada yang bisa kau tipu. Pada saat Yesus berkata, seperti yang kau ucapkan tadi, Yesus berkata sebagai manusia atau sebagai kambing? Jawab. Iya, pada saat Yesus mengatakan, ingat, makanya dengarkan dong ya. Kau itu suka bertanya tapi nggak mau jawaban. Hah? Pada saat dia berkata seperti itu, dia berkata sebagai manusia atau sebagai kambing? Jawab. Oke. Ketika Yesus bersaksi atau berkata, dia mengatakan dia berkuasa mengampuni dosa. Nah, ucapan atau perkataan Yesus ini menunjukkan dia itu adalah Tuhan. Ngerti tidak? Loh, anak manusia disebut di situ, bukan Tuhan, kampret. Dan yang berkata di situ adalah Yesus yang adalah tubuh manusia. Mana Tuhannya? Mana keilahiannya? Mana? Oke, simak lagi. Saya harus pelan-pelan ini saya tuntun kamu ini, Saudara Juma. Karena Kau udah terlalu sombong, bengkok udah kau itu memahami bodoh, Alkitab. bahlul. Dalilnya mengatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia. Anak apa? Iya, Anak apa? Yesus memang Anak disebut apa? Anak apa? Anak apa? Anak apa? anak manusia. Ngerti nggak Ah. Yesus itu digelar sebagai anak Pencipta manusia? langit dan bumi, pencipta langit dan bumi itu anak manusia atau bukan? Iya, anak manusia, ya itulah Yesus. Berarti anak manusia yang mati di atas salib ini pencipta. Iya dong. Lah, berarti pencipta mati. Nah, yang matinya sekarang apa ini? Loh, kaulah yang punya urusan itu. Makanya. Tadi katanya Yesus anak manusia pencipta, yang mati apa? Oke ya, sekali lagi harus pelan-pelan kau ini saya tuntun, Saudara Juma. Udah terlalu bengkok. kau Tidak ini memahami. tidak bisa setan merasuki saya tuh nggak bisa. Nggak bisa setan merasuki saya itu nggak bisa. Sekarang yang menciptakan kau bilang, yang menciptakan itu adalah Yesus. Ya, Yang mati di atas tiang salib siapa? Yesus. Terus yang menciptakan siapa? Yesus. Yang mati siapa? Yesus. Nah, ketika Yesus mau mati, sisa berapa Tuhanmu? Oke, emang menurutmu berapa rupanya sih? Berapa Tuhan saya gitu loh? Yesus Saya ada nggak berapa? tahu banyak. Yesus ada berapa? Kutanya dulu, Yesus ada berapa? Yesus ada satu. Ketika Yesus satu ini mati, ada berapa Yesus lagi tinggal? Iya, yang mati di dalam Yesus ini apanya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus loh, itu aku ada itu berapa? begini, Yesus itu Juma. ada berapa? Yesus itu ada berapa? Yesus itu ada satu. Saya coba ikuti pola pikir kamu. Juma. Yesus ada satu. Ketika Yesus satu ini mati, satu yang mati atau sepotong yang mati atau mati semua? Yang matinya sekarang apa gitu loh? Yesusnya. Loh, kok jadi bertanya kayak begitu kau ini? Makanya. Yesus satu, yang mati satu atau setengah? Oke, kau ini kayaknya pelupa ini Juma. Tadi kan kita sudah sepakati ada dua natur di dalam Yesus. Siapa bilang saya sepakat dua natur? Siapa bilang? Siapa Tadi bilang kan saya kamu katakan? di dalam Yesus ada 100% manusia. Nah, 100% tadi kau jadi. mengaku enggak itu? Kau mengaku enggak tadi? Ketika Tuhanmu 100% mati, berarti 100% Tuhanmu itu mati semuanya kan? Mana ada saya bilang mati semuanya? Jadi berapa yang mati? Berapa persen yang mati? Berapa persen yang mati? Oke, pelan-pelan, santai. Berapa persen yang mati? Nggak bisa pun, oke, nggak bisa pun dapatmu hari ini pelajaran yang terbaik. Besok Ya, kita berapa lagi, persen ya. Yesus mati? Kamu He? sendiri pelan-pelan. Berapa persen Yesus mati? Ya. Jadi Ya, apa? Saudara Juma. Jadi apa? berbicara Saudara Juma, Yesus kenapa? itu, Yesus mati berapa persen? tidak ada istilah ratusan persen ya, nggak ada. Di Jadi sini maksudmu bukan- dia mati-mati ayam? Setengah mati saja? Hei, Ini bukan berbicara bilangan Juma. ya, karena itu kemudian saya bertanya samamu, Tuhanmu ada berapa? Loh. Satu. Memang menurut begini loh, Tuhan saya itu satu. Menurut kamu Nah, Tuhan satu. saya berapa? Yang mana yang Tuhanmu? Yang Yang satu itu yang mana? Oh. Yang satu Makanya Tuhanmu kau itu yang mana? ini.
Santai diskusi kau, jangan marah-marah terus. Yang satu Bro, Tuhan kau santai, itu bro. yang mana? Yang Oke, satu cuma Tuhan itu santai yang ya, mana? santai, Iya, santai. yang satu Tuhanmu itu yang mana? Santai Yang mati. dulu, santai. Yang mati itu Nanti Tuhanmu. Kau kayak Yang mati itu dikejar-kejar Tuhanmu atau sendiri bukan? Ini kayaknya. Santai Hei. kau Juma, jangan Yang besarkan mati itu suaramu. Tuhanmu atau bukan? Yang mati. Saya ulang lagi dari nol. Yang mati itu Tuhanmu atau bukan? Kalau mau diskusi itu Oke. kan santai. Yang mati itu Nah, Tuhanmu jadi atau begini, bukan? Saudara Juma. Yang mati itu Kalau Tuhanmu saya atau langsung bukan? jelaskan ini, dengarkan ya. Jadi yang mati di kayu salib itu ialah tubuh Tuhan saya. Ngerti nggak? Tuh, coba teman-teman Tuhan dengarkan. saya. Tolong dibawa Nah. supaya dia nggak lupa. Tolong ditulis di bawah, typing di bawah. Yang mati adalah tubuh Tuhannya Kristen. Coba tulis di bawah. Iya, Yang mati tubuh jasmaninya, ya. adalah tubuh Kemanusiaannya. jasmani Tuhannya Kristen. Catat di bawah. Tunggu dulu. Kasih kesempatan netizen Nggak usah, untuk nulis. direkam aja, Yang di YouTube direkam juga. aja, Enggak, nanti kau direkam. lupa lagi. Nanti kau lupa. Tunggu. Saya juga mau mencatat di sini. Saya catat juga. Nanti kau lupa lagi. Yang mati adalah tubuh jasmani dari Tuhannya Kristen. Betul? Iya. Oke, baik. Oke, saya ulang lah, dengarkan catatan saya. Yang mati adalah tubuh jasmaninya Tuhannya Kristen. Oke? Oke. Nah, dengar. Kau sudah mengakui bahwa tubuhnya Tuhanmu itu adalah mati. Pertanyaan saya. Tubuh Tuhanmu itu Tuhan atau bukan? Tidak. Karena dia di sebelah sana. Tunggu. Saya catat. Tubuh Yesus. Masih ngomong orang lah. Dengar. Enggak, ini santai. Tubuh Santai kau yang santai Juma. Tubuh Tuhannya Kristen. Dengar. Tubuh Tuhannya Kristen itu bukan Tuhan. Oke. Nah, berarti Tuhanmu ini memiliki unsur yang bukan Tuhan. Betul? Ya. Pada diri Tuhanmu ini, si Yoga ini dilemparkan aja ke neraka ini. Ngapain dia naik ke atas? Kau Dia yang lagi menyuruh gatal ini, kau, suaminya lagi Juma. keluar rumah. Dia cari rudal. Dia lagi cari tiang listrik itu. Ini kau sudah mengakui bahwa bagian dari Tuhanmu bukan Tuhan, yaitu tubuhnya. Betul? Ya. Berarti pada diri Tuhanmu ada yang bukan Tuhan. Iya, itulah tubuhnya. Nah, berarti Tuhanmu ini 100% bukan Tuhan atau 50%? Oke, dengarkan. Jadi, begini. Di dalam diri Yesus atau tentang Yesus atau berbicara tentang Yesus itu ada dua natur. Oke. Iya, ada dua natur. Sebagai Bukan Tuhan. Natur sebagai manusia. Oke. Dan Natur sebagai jangan enggak usah manusia. Natur sebagai bukan Tuhan dan natur sebagai Tuhan. Ya. Oke. Apakah naturnya sebagai bukan Tuhan dan naturnya sebagai Tuhan itu menyatu? Iya. Berarti pada Tuhanmu bukan 100% Tuhan. Kan tadi sudah disepakati ada dua natur. 100% naturnya sebagai Tuhan. Iya, berarti Tuhanmu itu sebagian dari dirinya bukan Tuhan. Betul? Ya, itulah tubuh jasmaninya. Oke. Berarti Tuhanmu tidak utuh sebagai Tuhan kan? Loh, yang nggak utuh sebagai Tuhan itu apa sih? Lah gimana nih? Tuhanmu itu tidak utuh sebagai Tuhan karena pada dirinya ada separuh yang bukan Tuhan. Tuhan, saya dengarkan yang ini perlu ini kamu cerna ini saudara Juma. Apalagi yang perlu saya cerna. Kau sudah mengakui Tuhanmu separuhnya bukan Tuhan. Ya itu tubuhnya. Tubuhnya Tuhanmu itu bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu memiliki separuh pada dirinya bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu itu cuma separuh. Betul? Iya,
Oke, yang separuh di dalam Tuhan saya itu apa? Yang bukan Tuhan apanya itu? Tubuhnya. Nah, oke, yuk. Berarti Tuhanmu itu separuh bukan Tuhan. Tidak lagi seperti itu, Juma. Teman-teman, Anda dengarkan bukan? Dia ngakui bahwa tubuhnya Tuhannya bukan Tuhan. Berarti separuh dari Tuhannya bukan Tuhan, betul? Kan di dalam Yesus kan tidak terdiri hanya tubuhnya saja. Betul, justru karena ada tubuhnya, maka Tuhanmu itu sebagian dirinya bukan Tuhan. Begini, sekali simak. Apalagi? Apalagi? Ya. Silakan. Santai. Kau yang pelan-pelan. Kau sudah akui bahwa Tuhanmu itu hanya separuh Tuhan. Separuhnya bukan Tuhan. Ayo. Tarik nafas dulu. Sepakat nggak? Bahwa Tuhannya Kristen. Sepakat tidak bahwa Tuhannya Kristen separuh bukan Tuhan? Iya, yang Anda maksud separuh itu apa sih? Tubuhnya Tuhanmu bukan Tuhan. Oke. Iya. Oke, saya ulang lagi. Tubuhnya Tuhanmu ini bukan Tuhan. Berarti pada Tuhanmu tidak utuh Tuhan. Loh, kenapa lagi kamu kan tadinya kan di 100% kan dia sudah ilahi. Artinya sudah 100%. Bagaimana mau 100% kalau ada sebagian bukan ilahi? Oke, tadi kan kita sudah sepakat ada dua natur di dalam. Iya, betul. Dua natur, Tuhanmu itu dua natur. Satunya setengahnya itu bukan Tuhan, setengahnya Tuhan. Kenapa kau tertawa? Loh, saya tertawa karena sulit sekali kamu pahami gitu loh. Kamu yang sulit, kamu yang kaget dengan polamu sendiri. Kau yang menjebak dirimu. Kau yang bikin perangkap, kau sendirian terperangkap. Kamu mengatakan Tuhanmu tidak seutuhnya Tuhan karena pada dirinya ada dua natur. Betul? Nah, natur apa aja itu? Coba natur apa aja? Natur manusia dan natur ilahi. Oke, jadi ketika dengar. Apakah Tuhanmu sepenuhnya manusia? Tubuhnya memang sepenuhnya manusia. Itu bukan Tuhan. Apakah Tuhanmu sepenuhnya ilahi? Sepenuhnya ilahi karena dia tubuhnya mau dibuang. Tubuhnya tidak dihitung tubuhnya. Ya tubuhnya kan menyatu gitu loh. Oke. Berarti Tuhanmu oke. Berarti Tuhanmu tidak seutuhnya Tuhan. Nih, tadinya kan sudah disepakati sebagai 100%. Apanya yang 100%? Apanya yang 100%? Manusia. Tidak bisa, berarti 200% gitu. Ketuhanannya. Berarti 200% Tuhanmu. Tidak berbicara jumlah 200%. Tadi kau sendiri yang menyebutnya. Kau yang menyebutnya tadi barusan. Kamu yang menyebutnya 100% ilahi, 100% manusia. Berapa persen itu? Ayo. Berapa persen? Ayo. Di dalam diri Yesus. Pelan-pelan aja. Makanya kau santai aja bicaranya. Ya kau yang santai, kau yang menjerat dirimu sendiri. Kau katakan 100% ilahi, 100% manusia. Ada berapa persen di situ Tuhanmu? Ada berapa persen? Silakan dulu ya. Kami ini perlu saya bimbing, jangan banyak kali. Itu terus, kau terjebak, kau pula yang membimbing. Inilah kalau setan sombongnya minta ampun. Sudah tahu penghuni neraka masih sombong. Kau katakan Tuhanmu dua natur. Satu natur yang bukan Tuhan, satu natur Tuhan. Berarti pada diri Tuhanmu sebagian bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu itu cuma separuh. Betul? Tawa dia. Loh, ya tertawa karena kau itu nggak bisa, sulit sekali menerjemahkan pemahaman. Tuhanmu itu separuh Tuhan atau seluruhnya Tuhan? Oke, jadi yang dimaksud seluruhnya Tuhan adalah keberadaannya ketika dia sebelum menjadi manusia. Setelah dia jadi manusia, setelah dia jadi manusia itu yang jadi manusia ini Tuhanmu atau bukan? Oke, nah setelah dia menjadi manusia ini Tuhanmu atau bukan? Memiliki natur yang yang bukan Tuhan gitu loh. Ini yang menjadi manusia ini Tuhanmu atau bukan?
Apa lagi tadi? Saya Ini- kurang dengar apa-apa. Santai, makanya Yang santai menjadi ngomong. manusia ini Tuhanmu Santai kan? aja ngomong. Kenapa? Yang menjadi Tuhanmu Oke, ini, sekali yang menjadi lagi, manusia ya. Tuhanmu kan? Yang menjadi manusia itu ialah Tuhan saya. Nah, itu dia. Berarti Tuhanmu separuh manusia, separuh Tuhan. Oke. Nah, begitu dong. Berarti kita kesimpulan saya sekarang adalah Kristen punya Tuhan tidak seutuhnya Tuhan. Karena pada diri Tuhannya Kristen ada unsur bukan Tuhan, yaitu manusia. Udah selesai. Oke. Nah, Jadi Tuhanmu, berarti Tuhanmu adalah roh dan manusia. Betul? Oke, saya ikuti dulu pola berpikir kami ya, Juma. Bukan kau ikuti. Memang harus kau jebak dirimu sendiri barusan. Berarti Tuhanmu separuh manusia, separuh ilahi. Iya, santai. Oke. Diskusi atau debat sama saya, Juma, biar kau tahu. Jangan kayak dikejar-kejar rentenir. Enggak, saya cuman kasihan aja samamu karena kau menjebak dirimu sendiri. Jadi kita simpulkan dulu, kita sepakat dulu. Kita sepakat bahwa Tuhannya Kristen itu separuh manusia, separuh Tuhan. Oke. Nah, ketika yang gitu udah selesai. Turunkan, host, turunkan. Saya bosan dengarkan penyembah manusia separuh. Jadi kesimpulannya Tuhannya Kristen sudah diakui ya teman-teman. Separuh manusia, sepotongnya lagi adalah Tuhan. Nah, itu pun masih tanda tangan, tanda tanya. Udah, istirahat kawan, kamu istirahat. Itu Saya namanya butuh separuh Kristen yang nafas. lebih sehat. Udah, kau turun. Kamu istirahat sana. Kau sembah Tuhanmu yang sepotong itu. Untung bukan sepotong tai kering. Lihatlah teman-teman, Anda menyaksikan sendiri bukan? Kristen itu, kata teman kita tadi, menurut pengakuannya, sepotong Tuhan, sepotong bukan Tuhan. Jadi Tuhannya cuma separoh. 50% plus 50% baru utuh. Karena kalau 100% dengan 100% itu berlebihan. Tidak ada konsep itu 200%. Dia setengah-setengah dia sudah akui. Ya. Sepotong manusia, sepotong Tuhan. Ya, syukur. Dia Makanya minta lagi naik. teman-teman yang waras tolong jangan murtad ya. Jangan murtad, jangan mau menyembah Tuhan sepotong, manusia sepotong. Jangan mau. Biar kau didatangi gadis yang cantik dari mereka, jangan mau didatangi cowok yang ganteng untuk murtad, jangan mau. Karena kalau kau di sana menurut teman kita tadi itu sepotong Tuhan, sepotong manusia. Mau menyembah sepotong manusia, sepotong Tuhan, mau? Jangan. Makanya jangan murtad. Itulah fungsinya apologet Islam Indonesia, supaya menghalau kemudian anak-anak jangan sampai murtad menyembah sepotong Tuhan, sepotong manusia. Oke, lanjut Bang Handi. Kok bisa begitu ya? Mau diapa? Tapi memang Memang sudah sulit kayak ini. gitu. Sulit sekali. Oh, ini doktrin dari kecil sih, kesian. Jadi kalau sudah macet tertawa menangis sebenarnya itu anak. Udahlah bro, pakai akalmu bro. Apa susahnya sih berakal? Gratis loh itu. Kayak campur sari. Manusia campur Tuhan. Nah tuh. Kalau dia bermujizat. Bukan begitu polanya Bang Handi. Oh, bukan gitu ya? Viralkan bahwa Oten atas nama yang tadi itu mengakui bahwa Kristen itu Tuhannya sepotong manusia, sepotong ilahi. Ilahi itu artinya sembahannya. Sepotong manusia, sepotong sembahannya. Artinya bahasa sederhananya manusia campur Tuhan, atau Tuhan campur manusia, atau Tuhan separuh manusia. Gitu ya, itu viralkan. Supaya anak-anak kita yang didatangi misionaris-misionaris ini bisa terbantu untuk tidak murtad. Supaya paham bahwa ternyata betul, sederhana debatnya, tetapi menggiring kepada kesimpulan yang memang betul adanya. Bahwa dia mengakui Tuhannya seutuhnya manusia,
seutuhnya Tuhan. Berarti ada dua yang utuh di situ. Utuh sebagai manusia, utuh sebagai Tuhan. Apakah terpisah? Kata dia tadi tidak. Berarti ketika dia satu, setengahnya manusia, setengahnya Tuhan. Nah, dia sudah akui tadi, sepotong Tuhan, sepotong manusia. Jangan mau anak-anak kita murtad menyembah sepotong Tuhan. Jangan mau. Dia minta lagi naik ini. Silakan Bang Handi. Tapi jangan bergeser dari sana. Iya, coba. Separuh manusia, separuh Tuhan ya. Iya, silakan. Bang Handi tuntun dia supaya dia kalau bisa masih bisa waras. Jangan dia gila permanen. Don't worry. Oke, kenapa kalian takut? Don't worry, kesimpulan tadi, dengerin dulu. Kesimpulan tadi menurut kamu bagaimana? Kesimpulan apa? Siapa yang menyimpulkan? Yang menyimpulkan kan Juma. Bukan saya menyimpulkan. Iya, saya minta tanggapanmu. Hah. Kesimpulan kamu bagaimana? Ya kesimpulan saya Tuhan saya 100%. Nah ketika tubuh jasmaninya sudah mati, maka dia kembali 100% Tuhan. Ngerti tidak? Oke. Jasmaninya Yesus sekarang di mana? Jasmaninya Yesus saudaraku, dulu Anda bicara. Saudara, Anda jangan terlalu mendengar saudara kita Juma ini. Juma ini dengarkan dulu saya bicara, gantian. Woi, gantian. Yesus itu sekarang ini punya jasmani atau tidak? Jadi sekali lagi saya tekankan kepada saudara di sini ya, supaya Anda paham siapa si Juma ini. Juma ini sangat suka menyimpulkan sendiri. Makanya sekarang giliran kamu. Kalau nggak setuju, argumentasimu tadi sendiri loh yang mengatakan itu. Maju nggak ngarang loh, argumentasimu sendiri, kau sendiri. Kau bicara, terus kau nggak percaya isi pembicaraanmu gimana kamu ini? Kau sendiri yang ngomong. Aduh, 100% manusia, 100% Tuhan. Yaudah host ya. Separuh manusia, separuh Tuhan. Kalau kalian merasa tidak ingin lagi saya bimbing memahami Alkitab dan memahami kekristenan, ya enggak apa-apa saya turun gitu loh. Kalian main mute gitu loh. Janganlah kayak gitu. Karena kamu nggak mau mendengarkan, kamu hanya bicara sendiri. Loh, saya belum bicara, kamu sendiri udah bicara, kawan. Nah, coba saya bicara dulu. Saya bicara dulu ya. Habis saya bicara kau bicara. Oke? Dengarkan. Yesus sekarang ini ya, apakah masih statusnya separuh manusia, separuh Tuhan? Sekarang ini, silakan. Baik, oke. Simak baik-baik ya. Saya berharap juga Anda ini jangan seperti saudara kita Juma tadi ya. Ngocehnya aja terus. Ngomong langsung terus. Jawab aja, nggak usah pakai pengantar. Oke. Supaya Anda jangan terpengaruh oleh omongan si Juma gitu loh. Saya ulang lagi, bahasa Indonesia. Sampai saat ini, apakah Tuhanmu itu masih separuh manusia dan separuh Tuhan? Silakan. A. Baik. Masih. B. Tidak. Iya. Siapa yang Anda maksud Tuhan saya? Hah? Siapa yang Anda maksud Tuhan saya? Ya kasih jelas kita Bang Handi, karena ada dua Tuhannya, ada sepotongnya manusia, ada sepotong ilahi. Kasih jelas kita Bang Handi, karena Tuhan ini sepotong-sepotong. Apa Juma? Kamu jangan bicara. Dijelaskan Bang Handi, karena Tuhannya ini kayak tai cicak, satu putih sepotong, hitam sepotong. Dijelaskan tahu Bang Handi, jelasin. Ya. Tuhan ini kayak tai cicak. Asal kalian tahu saudara Juma ini tidak mencerminkan agama Islam. Sekarang dengarkan dulu. Saya tidak mencerminkan agama Islam, nggak apa-apa, tapi kau sudah mencerminkan Kristen 100%, yaitu Tuhan sepotong, bukan Tuhan sepotong. Masih mau kau datang besok? Betul itu. Bang Suma tidak mencerminkan umat Islam, itu betul. Saya bekerja mengatasnamakan diri saya sendiri. Oke? Tetapi kau sudah mencerminkan Kristen sejati, yaitu menyembah sepotong Tuhan, menyembah sepotong bukan Tuhan. Masih mau kau datang besok? Kau jangan sebut-sebut namaku lagi. Jangan kau sebut namaku lagi, jangan. Jangan, kalau kamu mau saya diam, kau jangan sebut namaku. Kau diskusi dengan guru saya sekarang. Oke? Lanjut. Ya.
Kau bicara sama saya, oke? Iya. Oke, Begini, no. dengarkan, Begini. dengarkan. Sebelum kita Dengar, baru diskusi, kita maju. Saudara Dengarkan Pandi. dulu. Dengarkan Ya, dulu kita. kamu aja mau didengar-dengari. Saudara Iya kan Pandi. Ya. kamu, ini kan kita baru mau buka, habis saya baru kau ngomong. Dengarkan dulu. Saudara Nyamu apa Pandi, kagak kan ya. gitu. Saudara Pandi. Ya. Kamu itu harus paham bahwa kita cuma ini. Sepotong orang, sepotong kucing. Sepotong Itu orang, Handi, sepotong bukan Pandi Ini itu. anak ini sepotong manusia. Susah karena matanya yang sebelah kanan mata kucing, yang sebelahnya mata monyet. Itu Handi, Saudara bukan Handi. Pandi. Diam kau Juma, diam. Diam. Makanya Nggak ada. lu, makanya Diam perbaiki kamu, otak Juma. lu. Perbaiki Diam. otak lu, otak Saya sedang matamu tidak itu berbicara perbaiki. sama kau Juma. Hah? Saya nggak ada Ya bicara saya kan sama juga kau. tidak berbicara kepadamu, saya berbicara kepada dirimu yang sepotong itu, sepotongnya tidak. Bro, dengarkan ya, habis ini kau ngomong deh. Apakah nih kakinya Yesus sampai ke ujung rambut itu Tuhan atau bukan Tuhan? Badannya, silakan jawab. Oke, ya. Jangan Hancur. mencela-mencela, oke? Nah, tengok Juma ini, aduh ribut aja. Turunkan ini, turunkan. Saya berbicara bagian tubuhmu yang sepotong. Sepotongnya ke Bang Handi, sepotong ke saya. Lanjut. Atau saudara host, tolong nih di mulutnya dijahit Saya ulang ini. ya. Ini Saya ulang nih. perusahaan Islam ini. Dengerin. Dengerin bro, dengerin ya. Yesus punya kaki sampai kepala. Pertanyaannya, mulai ujung kaki sampai ujung kepala Yesus itu, apakah dia Tuhan? A. Tuhan, B. Bukan Tuhan. Jawab. Aduh, kamu membuat pertanyaan, kamu buat Iya. jawaban sendiri. Mas Solang. Tadi katanya sepotong. Diam kau Juma, aku nggak bicara sama kau. Ya, Ya saya ngomong sama Bang Handi kok. Nanti Iya, saya ada. ngomong sama Bang Juma, diam kau. Saya ulang lagi ya, dengerin bahasa Indonesia bro. Ya, Yesus itu punya ujung kaki Kakinya. sampai ujung kepala. Dari mana kamu Pertanyaannya, tahu? Iya, dari mana apakah kamu tahu? ujung kaki sampai ujung kepala Yesus itu adalah Tuhan? A. Tuhan, B. Bukan Tuhan. Jawab. A atau B? Ya dari mana kau tahu Yesus punya kaki sampai ke ujung rambut? Dari mana kau tahu? Enggak gitu Mas loh. Solang. Inilah kalau Karena begini. separuh monyet, separuh manusia. Karena begini. Udah jelas-jelas banyak Yesus umat ini ini. telah lahir bagimu. Kristus. Kristus itu apa? Manusia. Diam kau Juma. Eh, Diam kau itu nggak separuh- ngerti. Hah? Jadi Separuh manusia, separuh monyet. Menurut kamu kalau Yesus tidak punya kaki, berarti selama dia hidup dia ngesot gitu, nggak punya kaki. Mengatakan si Yesus nggak punya kaki dan nggak punya rambut siapa? Mas Ya tadi kau Solang yang menyangka loh generasi. itu. Loh, Maria kemudian membersihkan kaki Yesus. Nah itu punya kaki. Meminyaki Maria kaki kemudian Yesus. meminyaki rambut Yesus. Masa Meminyaki Yesus tidak rambutnya. punya kaki? Ikan hiu kapang. Jangan kau bilang sepotong ikan hiu ya, sepotong manusia. Mas Solang generasi. Nah saya tanya baik-baik ya, dengerin bro. Ini bahasa Indonesia. Yesus itu punya kaki sampai mulai ujung kaki sampai ujung kepala. Sederhana pertanyaannya. Ujung kaki sampai ujung kepala Yesus itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? A. Tuhan, B. Bukan Tuhan. Jawab. oke. Sebelum saya Oke. jawab itu saudara. Pakai pengantar lagi. Pusar ke Kenapa pakai atas pengantar? Tuhan, pusar ke bawah bukan Tuhan. Bilang aja gitu, separuh. Jangan pakai pengantar, jawab aja. Loh, kalau saya nggak kasih pengantar sampai kapanpun kamu nggak akan bisa mencerna Ya tinggal jawaban jawab saya. A. Tuhan, B. Bukan Tuhan. tinggal Ini jawab. kan begini. Saudara Handi. Orang sakit. Begini saudara Handi. Ini saya ngomong sama keras. Jawab Iya. aja, jawab pertanyaannya. Mulai dari kaki sampai rambutnya Yesus Tuhan atau bukan? Juma kau itu kalau udah kalah debat sama saya kau bilang sama host, turunkan host. Itu aja kamu ini. Sekali lagi saya peringatkan ya. Ini saya ampuni kau nih. Sekali lagi saya tanya. Kalau kau nggak jawab saya turunkan. Yesus itu mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Apakah dia Tuhan? A. Tuhan, B. Bukan Tuhan. Jawab. Iya Sepotong. kan, oke kan, oke. Bilang sepotong ji Tuhan, bilang gitu. Jawablah.
Iya, jawab dan dengarkan baik-baik ya. Jangan kayak si Juma kita ini ya. Ribut. Santai aja. Kau sebut lagi namaku. Bilang saja. Diam. Pusar ke atas Tuhan, pusar ke bawah bukan Tuhan. Bilang aja gitu, sepotong. Ya, ini diskusi saya dengan saudara Handi, maka Juma tidak boleh ngomong, oke? Iya, makanya jangan kau sebut namaku. Ya udah, diam. Ya. Ya, saya ulang lagi terakhir nih. Kamu telah merusak. Ini terakhir saya tanya sama kau. Yesus itu mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Apakah dia Tuhan? A. Tuhan. B. Bukan Tuhan. Terakhir nih. Jawab A atau B. A. Tuhan. B. Bukan Tuhan. Sepotong aja bilang. Sepotong Tuhan. Tersiksa kau kan? Kau punya agama cuma akal-akalan. Tersiksa kau kan? Aku karena malas saja nih hostnya ini. Dikit-dikit mute. Ya udah gue turun. Turun ya, nggak bisa jawab ya. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Dia malu. Gimana saya mau jawab? Orang saya di mute terus. Ya udah jawab. Sekarang jawab, silakan. Oke, santai diskusinya ya. Kita ini diskusi bukan debat. Iya, jawab saja, nggak usah pakai pengantar. Ya, langsung. pahami dulu. Kita ini diskusi bukan debat. Iya, Paham? silakan langsung jawab. Nah, pertanyaanmu apakah dari kaki Yesus sampai ke ujung rambut Yesus adalah Tuhan? Oke, saya jawab. Seluruh tubuh jasmaninya Yesus itu dari ujung kepala sampai ujung kaki bukan Tuhan. Kena dia Bang Andi. Kena dia. Dengar. Sorry Bang Andi. Coba dia bilang mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki seluruh tubuh Yesus itu bukan Tuhan. Kena kau. Kolose 2 nomor 9. Kau baca. Seluruh jasmania kepenuhan Tuhan. Kena kau. Jasadnya Yesus itu mulai dari rambut sampai kaki termasuk biji sakarnya itu adalah Tuhannya Kristen berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Kena deh. Kena kau semuanya. Kena deh. Kau Juma. Ya. Kena deh. Kamu katakan seluruh tubuh Yesus bukan Tuhan. Kolose. Coba kau baca Kolose 2 nomor 9. Ayo. Berani kau baca? Berani kau baca? Berani? Oke. Diam baca, dulu coba. kau Juma. Aku itu diskusi sama saudara Handi. Jangan udah baca dulu. Baca dulu. Enak aja kau bicara depan saya ada di sini. Saya ini seorang guru besar. Kau ngomong seenak perut di depanku pasti kutangkis. Kolose 2 nomor 9 kau baca. Hei, Kolose 2 nomor 9 kau baca. Kau baca. Tadi kau bilang tubuhnya Yesus bukan Tuhan kan? Kau baca Kolose 2 nomor 9. Tadi pertanyaan saya itu, ini anak pernah baca Bible apa enggak? Ternyata enggak pernah baca Kolose dia. Kolose 2. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keilahian. Jadi Tuhanmu itu dewamu berdiam secara jasmani. Berarti jasadnya itu adalah ilahi. Tubuhnya itu ilahi. Simak baik-baik ayatnya ya Juma. Ya, silakan. Oke. Ketika saya baca ayat ini dicerna. Oke, perhatikan Kolose 2 ayat yang ke-9. Baca. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania. Secara jasmania atau apa? Dengarkan, aduh. Ini secara jasmania maksudnya apa? Secara fisik? Tenang. Jangan. Ya, silakan. Kau ini mau diajari ngocehnya kau ini, minta ampun. Iya, silakan. Oke. Saya baca sekali lagi. Iya. Baik-baik kalimatnya. Iya. Oke. Sebab dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Oke. Nah, tadi kan yang ditanya oleh saudara Handi ini kan. Iya, tubuhnya itu berdiam secara jasmani. Iya. Yang berdiam secara jasmani ini apa? Keilahiannya. Nah, berarti jasadnya adalah
Oke, dengarkan, jangan kau ini. Apalagi yang kami mau dengarkan. Dalilnya secara jasmani seluruh kepenuhan ilahi. Ayo. Dengarkan, jangan coba Apalagi? kau pahami ayat Alkitab dengan cara sempit. Nggak boleh juga. Allah, kau mau apa? Kau mau ngomong apa? Silakan. Makanya dengarkan, kau itu kan mau belajar, Juma. Sekarang kau ucap apa yang kau ingin sampaikan, silakan. Iya, ketika saya menyampaikan, kau jangan ngoceh. Ya ngoceh lah kalau kau salah, kampret. Loh, Enak aja. kalau saya salah, Juma, banyak di bawah ini orang Kristen. Saya udah pasti ditegur, Juma. Ya, bagi sesama Kristenmu kau sama-sama bahlul memang. Bagi saya enggak. Bodoh kau. Juma. Mana aku biarkan orang bahlul ngoceh di sini? Coba kau baca dalilnya tuh. Juma, kamu ini orang secara yang ilahi memahami Alkitab. Dengar. Yang kepenuhan ini secara jasmani atau rohani? Oke, apa bedanya jasmani dan rohani? Coba. Kenapa begitu pertanyaannya jasmaninya dulu? Ya gini, saudara Handi, si Juma Memang ini kau pantas dimaki memang. Dalilnya mengatakan bahwa apa yang dia ucapkan, dagingnya mengatakan bahwa Tuhanmu berdiam secara jasmani, kampret. Kau bantah dalil. Mana buktinya bahwa Tuhanmu itu memang berdiam secara jasmani? Mana dalilnya? Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Tuhannya Kristen mengosongkan diri, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Ayo. Jadi dewamu itu mengambil rupa manusia. Manusia ini adalah dewa. Itulah Tuhanmu, ilahmu. Jadi mulai dari rambut sampai kaki itu Tuhanmu, ilahmu itu. Yang mati itu ilahmu. Makanya Tuhanmu itu banyak. Ada yang mati, ada yang masih hidup. Begitu. Beginilah kalau orang sesat mencoba menjelaskan Alkitab, Ketawa, kau diketawain kau itu Juma. Ini Tuhanmu berdiam secara apa? Tuhanmu berdiam secara apa? Oke, kamu siapa yang menjelaskan, kau atau aku? Saya sedang bertanya. Tuhanmu berdiam secara apa? Tuhanmu berdiam secara apa? Yang pertanyaanmu ini dijawab oleh siapa? Kau yang sendiri yang menjawab atau aku? Kau yang bahlul ini. Nah, Tuhanmu itu berdiam secara apa? Berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Oke, maka diamlah kau Juma ketika kau sudah selesai. Tuhanmu berdiam secara apa? Oke, Tuhan saya itu berdiam secara jasmania. Berarti jasmania ini Tuhan atau bukan? Dengar dulu. Kena lagi dia. Ini yang jasmania ini Tuhan atau bukan? Saudara Juma ini bicaranya kayak jasmani ini Tuhan atau bukan? Kena dia, kasihan dia, kasihan. Kasihan, kena jantungnya kan. Aku malah tertawa dengan cara bicara kau itu. Yang jasmania ini, yang berdiam secara jasmania ini Tuhan atau bukan? Kena dia, kasihan. Ginjalnya. Oke, dari awal dia bilang jasmaninya bukan Tuhan. Tapi di sini jasmaninya bukan Tuhan. Jasmaninya Tuhan loh. Ternyata jasmaninya Tuhan. Iya. Ayo. Kena dia. Kalau sekali ini lagi jasmaninya Tuhan atau bukan? Sekali lagi saya di-mute, berarti memang betul lah kerjasama ini antara jasmaninya Tuhan atau bukan? Oke, jasmaninya Yesus itu bukan Tuhan. Lah ini apa? Yang berdiam secara jasmani itu apa? Jadi Tuhan atau bukan? Dengarkan, makanya kau itu ngomong terus ngoceh. Tadi kau mengakui yang berdiam secara jasmani itu adalah Tuhan. Sekarang saya tanya, tubuhnya jasmani Tuhan atau bukan? Udah selesai bertanya? Ya, jawab. Nah, oke, nanti sebelum saya selesai memberikan jawaban, kau jangan ngomong ya. Ya. Oke, gitu diskusi yang baik, Juma. Jadi pertanyaanmu, tubuh jasmani ini Tuhan apa bukan? Itu kan pertanyaanmu. Maka saya jawab bukan. Jadi lah ini yang berdiam secara jasmani apa? Wah, malasnya ngomong sama ini. Ngoceh terus. Ya, tadi katanya diskusi, tapi kok kamu menipu? Kalau diskusi itu mencerahkan antara satu dengan yang lain. Ini kau nipu. Itu bukan diskusi. Dia belum selesai ngomong, kau udah ngoceh. Karena kamu tidak diskusi, kau sedang menipu, Bahlul. Kau baca dalil. Dia berdiam secara jasmani, sepenuhnya secara jasmani. Siapa? Tuhanmu.
Berarti Tuhanmu ini secara jasmani. Jasmaninya ini Tuhan atau bukan? Udah turun. Udah, kau ke neraka sana. Kau ke neraka. Acing. Neraka sana kau. Kau mati kekal di sana. Bahlul, dongok. Kalau kau diskusi denganku, 1 jam kau bernarasi ku kasih. Kalau kau berdiskusi, ini cakupannya bukan diskusi. Kau sedang menggiring manusia untuk sesat. Kau sedang memberikan tipuan-tipuanmu sebagai setan. Sudah jelas-jelas dalilmu mengatakan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Di dalam secara jasmani. Di dalam Yesus itu berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keteosan. Bahlul, itu dalil. Berdiam secara jasmani berarti dia itu jasadnya adalah Tuhan yang berdiam. Berwujud jasmani itu adalah Tuhan. Dan Filipi 2, 6, 7, 8 itu yang membuktikan Tuhanmu turun menjadi daging, menjelma menjadi daging, sepenuhnya menjadi daging. Itu Tuhanmu. Berarti mulai dari berek-berekna sampai rambutnya, kukuna, itu Tuhanmu itu. Bahlul.